wabarakatuh. Nama saya Fairusti Falayantara dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 9. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pertumbuhan kecambah biji kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Gelas bekas air mineral sebanyak 4 buah, biji kacang hijau yang sudah diseleksi, air, tanah, dan juga kardus tertutup. Langkah pertama yaitu tanah dimasukkan ke dalam gelas bekas air mineral, kemudian siram dengan air. Sebanyak 10 biji kedelai yang sudah diseleksi diletakkan di atas tanah yang basah pada masing-masing pot. Lalu, letakkan pot 1 dan pot 2 di tempat yang terbuka. Sedangkan pot 3 dan 4 letakkan ke dalam kardus tertutup. Menurut hasil pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau yang saya lakukan, tinggi tanaman pada pot 1 dan 2 yang saya letakkan di luar ruangan itu sekitar 2-4 cm, dan pot 1 dan pot 2 memiliki 2 buah daun yang berwarna hijau terang. Untuk pot 3 dan pot 4 yang saya letakkan di dalam ruangan atau di dalam tempat tertutup memiliki tinggi rata-rata 5-8 cm dan memiliki 2 daun yang berwarna kuning. Untuk mengetahui pengaruh dari cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau dan untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan perkecambahan biji kacang hijau tumbuh dengan baik.
Pada hari ke-0 pengamatan masih tidak ada tinggi dan tidak ada daun, baik pada pot 1 dan 2 yang saya letakkan di luar ruangan maupun pada pot 3 dan 4 yang saya letakkan di dalam kardus tertutup. Pada tumbuhan yang saya letakkan di tempat terbuka, yaitu pot 1 dan pot 2, mengalami pertumbuhan, yaitu bertambahnya tinggi, yang pada hari kedua masih 0,8 cm, pada hari ke-6 sudah bertumbuh sekitar 4-4,5 cm. Namun, pertumbuhan pada pot 1 dan pot 2 tidak sebagus pertumbuhan pada pot 3 dan pot 4 yang saya letakkan di dalam kardus tertutup. Pada pot 4 dan 3 mengalami pertumbuhan, yaitu bertambahnya tinggi tanaman, yang pada hari kedua tinggi tanaman hanya 1,5 cm, pada saat hari ke-6 tinggi tanaman sudah mencapai 7-8 cm. Sesuai percobaan yang tadi saya lakukan pada pot 1 dan pot 2 yang sengaja saya letakkan di luar ruangan, itu mengalami pertumbuhan yang kurang maksimal karena terkenanya cahaya matahari. Cahaya matahari juga dapat menghambat atau memperlambat pertumbuhan kecambah biji kacang hijau. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari dapat merusak hormon auksin atau hormon pertumbuhan sehingga memperlambat pembelahan sel. Pot 1 dan pot 2 pada hari ke-6 sudah memiliki daun yang hijau. Tumbuhan akan menyerap cahaya matahari karena memiliki pigmen yang disebut klorofil. Klorofil inilah yang menyebabkan daun berwarna hijau. Sedangkan pada pot 3 dan pot 4 yang sengaja saya letakkan di dalam kardus tertutup atau tempat tertutup mengalami pertumbuhan yang maksimal atau disebut dengan etiolasi. Hal ini dikarenakan kurangnya cahaya matahari yang masuk ke dalam kardus. Dengan kurangnya cahaya yang masuk, pot 3 dan 4 mengalami kelembapan udara. Kelembapan udara ini yang mempengaruhi pemanjangan sel. Kondisi yang lembab menyebabkan banyak air yang diserap dan lebih sedikit yang menguap. Pot 3 dan pot 4 pada hari ke-6 juga sudah memiliki daun tetapi berwarna kuning dan kondisi tumbuhan lemah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya cahaya matahari. Sinar dan cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah biji kacang hijau. Bukan hanya sinar atau cahaya matahari, kelembapan udara juga mempengaruhi pertumbuhan. Itulah tadi praktikum dan hasil praktikum tentang kecambah biji kacang hijau yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.